Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan pendiri Amazon, yaitu Jeff Bezos. Dan nama-nama anggota di kelompok kami ada Rizky Akbari, dan diri saya sendiri, Erika Octaviani, terus Rexi Richard Angelo, Yudang Pengestu Ramadan, dan Muhammad Farhan Harsinanda. Next. Dan di sini kita akan mempresentasikan tentang Jeff Bezos. Next. Jeff Bezos merupakan pengusaha Amerika, pelopor e-commerce, dan pendiri toko online Amazon.com. Jeff juga pendiri Blue Origin, sebuah perusahaan yang bertujuan untuk membuat perjalanan luar angkasa terjangkau bagi orang-orang awam. Apapun yang sedang dikerjakan, ia selalu memprioritaskan pelanggannya. Sebagai seorang individu yang sangat cerdas, ultra-driven, dan sangat ambisius, Jeff Bezos terus berupaya mendorong pemanfaatan terbaik dari teknologi modern. Next. Tertarik dengan bidang teknologi sejak kecil. Lahir di Albuquerque, New Mexico, Jeff dibesarkan dalam keluarga yang mempunyai peternakan. Meski tak berasal dari keluarga yang berhubungan erat dengan teknologi, namun sejak kecil Jeff telah menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap bidang elektronik dan teknologi. Ketertarikan tersebut membuatnya lulus dengan predikat summa cum laude dari jurusan S1 Teknik Elektro dan Ilmu Komputer dari Universitas Princeton. Berkat prestasinya tersebut, Jeff bahkan mendapat penghargaan Pi Beta Kappa dan Tau Bea Pi. Kemudian sebelum mencapai kesuksesannya ini, Jeff Bezos pernah bekerja di McDonald. Kesuksesan Jeff Bezos ini tak lepas dari perjuangannya. Sebelum mendapatkan gelar sebagai orang terkaya nomor 1 di dunia, dengan kekayaan sebesar 120 miliar US dollar atau setara dengan 1.652 triliun, Jeff pernah bekerja di McDonald saat usianya 16 tahun. Ia bekerja sebagai juru masak. Jeff belajar banyak hal saat di McDonald. Salah satunya adalah bagaimana cara melayani pelanggan dengan baik. Sebagai pribadi yang cerdas, Jeff belajar banyak hal secara detail selama ia bekerja. Mulai dari cara membalikan burger, perbaikan otomatisasi perusahaan, hingga saat yang tepat mengangkat kentang goreng. Hal-hal yang ia pelajari selama bekerja di McDonald, ia manfaatkan untuk usaha yang ia jalani sekarang. Jeff menyadari bahwa memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan adalah hal utama yang perlu diperhatikan dalam menjalankan sebuah usaha. Oleh karena itulah, ia menjadikan pelayanan sebagai prinsip utamanya di Amazon. Jeff pun pernah percaya bahwa setiap orang bisa belajar dari manapun dan apapun yang dikerjakan. Harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, kamu dapat menyerap ilmu lebih cepat dan mampu mengaplikasikannya di kemudian hari. Kehidupan setelah lulus dan berkarir. Sebagai salah satu pimpinan perusahaan teknologi tersukses saat ini, Jeff sebenarnya sejak lahir sudah memiliki ketertarikan yang besar terhadap bidang teknologi. Setelah lulus dari universitas, Jeff langsung mendapat tawaran pekerjaan yang baik dari perusahaan Bonafide yang menawarkan gaji tinggi. Selama bekerja, salah satu perusahaan pialang saham terkenal. Meski hanya seorang pekerja, ia bisa dibilang telah mendapat posisi yang menjanjikan. Terhadap teknologi yang besar, membuat posisi baik tersebut tidak lantas membuatnya puas. Usai keluar dari perusahaan investasi Banker Trust, Jeff pulang ke kampung halamannya untuk mengembangkan bisnis teknologi sendiri. Bermodal tabungan dan bantuan sang ibu, Jeff akhirnya mampu membangun kerajaan bisnis pribadinya. Pada tahun 1995, akhirnya Amazon.com lahir hingga berkembang besar seperti sekarang. Ide membangun Amazon.com. Ketika Jeff Bezos mendirikan Amazon.com pada tahun 1994, jumlah pengecer online masih sangat sedikit. Pada Agustus 1994, New York Times menerbitkan sebuah artikel yang dibuka dengan pertanyaan, apakah internet telah overhyped?
Artikel tersebut berisi tentang keraguan terhadap figur yang menyebut bahwa pengguna web mencapai angka 20 juta orang, berspekulasi tentang konsekuensi bagi perusahaan yang telah menghabiskan uangnya untuk proyek online. Berbeda dengan New York Times, Bezos optimis dengan potensi bisnis internet. Ide bisnis yang muncul setelah Jeff berdiskusi dengan John Ingram of Ingram Book dan Keir Patel ini selama 2 bulan pertama berhasil menjual buku ke 50 negara bagian Amerika dengan lebih dari 45 negara. Berhasil mencapai angka penjualan USD $20.000 per minggu. Amazon.com belum mencetak keuntungan lebih dari 4 tahun, namun setelah berhasil mendapat keuntungan pertama pada tahun 2001 dengan pendapatan 1 miliar US dollar dan kini menjadi salah satu perusahaan paling sukses di dunia. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang poin positif dari Jeff Bezos. Nah, untuk poin nomor 1 yaitu ambisius, seperti saya ceritakan tadi, Jeff Bezos ini sejak kecil sudah memiliki banyak ketertarikan kepada teknologi, namun itu tidak membuatnya langsung berhenti meskipun itu tidak ada hubungannya dengan keluarganya. Dia tetap bisa belajar terus-menerus hingga dia lulus dengan predikat cum laude. Nah, selain itu dia juga siap mempelajari hal baru. Ini dibuktikan ketika dia bekerja pada McDonald's, di mana dia belajar bahwa pelayanan kepada pelanggan itu yang terbaik. Dia bisa belajar hal baru juga yang lain ketika dia berkonsultasi dengan ketika dia masih menjalankan Amazon.com pada hari awalnya. Nah, yang ketiga dia mampu memanfaatkan kesempatan. Pada awalnya bisnis internet itu sangat diragukan oleh banyak orang. Namun Jeff Bezos tidak demikian. Dia tetap melanjutkannya dan akhirnya dia bisa sukses. Karena kesempatan awal inilah yang membuat dia bisa menjadi sukses seperti sekarang. Kalau tidak mengambil kesempatan, belum tentu Amazon.com bisa berhasil seperti sekarang. Yang keempat dan kelima itu pekerja keras dan pandang menyerah. Banyak sekali yang merasa kalau dua ini tidak berbeda jauh. Namun saya akan jelaskan perbedaan sebentar. Kalau pekerja keras, maka Jeff Bezos ini akan memberikan segalanya bagi bisnisnya untuk berkembang. Tapi itu juga dibarengi dengan pantang menyerah, yaitu dia tidak sekedar gagal. Dibutuhkan 4 tahun bagi Amazon.com untuk sukses seperti sekarang. Bisa saja orang bekerja keras, tapi dia bisa saja cepat menyerah, ataupun dia pantang menyerah, tapi tidak bisa bekerja keras dengan baik. Itu yang membuat poin ini berbeda. Kemudian yang terakhir memprioritaskan konsumen. Inilah bagian terpenting dari bisnis. Ketika konsumen puas, maka dia akan jadi pelanggan. Dan ketika pelanggan puas, maka dia akan kembali lagi untuk membeli barang Anda. Itu poin yang bisa kita ambil, karena inilah teknopreneur sebenarnya. Sekian. Next. Demikian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan dalam materi yang kami sampaikan, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.